Kebenaran yang terungkap, Lensa Express tak pernah lelah. Lensa Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami bincang-bincang terkait bagaimana untuk menghindari jangan sampai terjadi kegaduhan di situasi ekonomi yang tidak benar. Demikian informasi yang kami dapatkan di Wakil Bupati Kabupaten Kota Rimba. Ya Pak, kita melihat dengan saat ini kan efisiensi dengan keuangan daerah cukup signifikan ya, sehingga sedikit mengganggu stabilitas pembangunan. Tapi bagaimana solusi daerah untuk mengimbangi, jangan sampai terjadi paling tidak membuat sedikit kegaduhan bagi pembangunan yang ada di Kabupaten. Nah, bagaimana solusi ini? Baik, terima kasih Mas Taufik. Kita di dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tetap berkiblat pada aturan-aturan yang menaungi pemerintah daerah. Di dalam mengemas ini kita sudah berbasis kepada perda kita tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah yang kemudian tiap tahun akan diterjemahkan menjadi rencana kerja pemerintah daerah untuk menjadi dasar penyusunan APBD. Di tengah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan yang mendasarkan pada RPJMD itu, maka ada persoalan yang berkaitan dengan efisiensi. Persoalan efisiensi ini tentu saja perlu dicarikan solusi-solusi untuk bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan, pembangunan tetap berjalan, kemudian pelayanan publik tetap berjalan. Beberapa hal yang ditempuh oleh pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan pendapatan, maka kita mengupayakan pendapatan asli daerah itu tidak menaikkan tarif, tapi bagaimana mengintensifkan pemungutan, terutama berdasar kepada sumber-sumber potensi daerah. Kita ingat untuk sumbangsi PAD terbesar tetap dari pajak daerah. Pajak daerah yang potensial tetap harus kita dorong menggunakan berbagai cara, salah satunya adalah dengan digitalisasi. Potensi PBB P2, potensi option pajak kendaraan bermotor, potensi option BPNKB. Karena ini adalah bagian yang luas, maka itu yang akan dioptimalkan, kemudian mekanisme pembayarannya dipermudah dengan digitalisasi. Harapannya itu akan ada dana-dana yang kemudian masuk ke Kasda untuk kepentingan pembangunan di daerah. Berikutnya adalah di sisi pendapatan kita mencoba untuk mengoptimalkan aset-aset daerah. Maka kemudian aset-aset yang selama ini belum terfungsikan kita upayakan untuk kita bangun yang memberikan efek terhadap pergerakan ekonomi. Misalnya yang terbaru adalah pasar seni. Kemudian ada rencana-rencana lain ketika pemerintah daerah belum bisa bangun, kita menggandeng dunia usaha untuk bisa bangun, dan efeknya adalah ada dana yang bisa masuk ke kas daerah untuk kepentingan pembangunan. Kemudian selain itu juga mencoba menggunakan pendekatan-pendekatan dari dunia usaha yang operasionalnya ada di Kabupaten Kutai Barat. Karena ketika kita mampu menggandeng dengan corporate social responsibility-nya dunia usaha untuk ikut membantu kerja-kerja pemerintah, insya Allah ini adalah bagian dari membangun daerah dengan menggunakan pendekatan pentahelik. Harapannya semua terlibat dan untuk kepentingan rakyat banyak. Berikutnya, kita juga selalu mencoba komunikasi dengan pemerintah pusat terhadap hal-hal yang menjadi kewenangan daerah tapi tidak mampu kita biayai. Sehingga apapun yang kemudian kita harapkan dari pemerintah pusat, maka kita komunikasikan, kita bermohon kepada pemerintah pusat dengan berbagai
kesempatan semua kementerian, sehingga kalaupun misalnya daerah tidak punya uang, dana dari pusat dibangun oleh pusat yang kepentingannya untuk rakyat Kabupaten Kutai Barat. Kemudian dari sisi belanja, kita melakukan efisiensi yang sangat ketat, terutama dari hal-hal yang sifatnya rutinitas. Kita mencoba untuk paperless, jadi kertas-kertas dan sebagainya, kemudian kita kurangi semaksimal mungkin. Perjalanan dinas kita tekan sampai 50%. Itu hal-hal contoh yang kemudian untuk menyikapi efisiensi. Kemudian hal yang lain adalah berkaitan dengan penerapan work from home, kerja dari rumah, itu kebijakan untuk kepentingan mengurangi belanja-belanja operasional untuk pegawai. Pegawai bisa bekerja dari rumah karena kita sudah hampir menerapkan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Pokoknya dengan hal-hal yang sifatnya kapasitas fiskal terbatas, bagaimana pemerintahan ini tetap on the track, bagaimana kemudian penyelenggaraan pembangunan tetap berjalan dengan mengedepankan super prioritas, pelayanan publik semakin baik, maka itu akan menjadi bagian dari tugas pemerintah. Oke, berarti paling tidak tumpuan optimalisasi pihak ketiga itu sangat penting gitu ya, Bang? Dunia usaha, pihak ketiga punya peran penting untuk mensupport penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten. Harapannya kepada warga, Bang, dengan situasi ekonomi yang tidak menentu. Ya, harapannya tetap sabar menyikapi situasi, tetap berkarya sesuai dengan fungsi masing-masing kita. Kita mencoba melayani yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Masyarakat tentu saja, pemerintah dalam hal ini tentu saja tidak mampu dengan keterbatasan itu untuk memuaskan semua pihak. Pembangunan yang akan dijalankan masih menggunakan pendekatan yang paling prioritas dulu, kemudian yang lain ya menunggu kesabaran untuk dapat dilaksanakan. Tapi dengan indikator-indikator makro yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini sebenarnya kita on the track. Indeks pembangunan manusia kita 76, sekian persen, yang itu adalah nomor 2 seprovinsi Kalimantan Tengah setelah Kota Palangkaraya. Kemudian inflasi juga masih dalam bisa dikendalikan. Kemudian hal-hal yang lain berkaitan dengan indikator-indikator digitalisasi daerah juga sudah semakin baik. Harapannya adalah seluruh masyarakat tetap mensupport pemerintah, bagaimana pemerintah berjalan dengan situasi yang keterbatasan fiskal. Oke, makasih, Bang.